Start News, jendela informasi Anda. Seminggu setelah dibuka, lelang terbuka seleksi JPTP Mandailing Natal belum ada peminat. Kapolres Madinah silaturahmi ke kantor PWI Mandailing Natal. PKK Desa Salak studi banding ke Desa Sayur Maincat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Program berita harian yang menyoroti peristiwa di Mandailing Natal di Start News bersama saya, Roy Adam. Inilah Start News selengkapnya. Seminggu setelah dibuka, lelang terbuka seleksi JPTP Madinah belum ada peminat. Seminggu sudah berjalan setelah diumumkan bahwa pemerintah Kabupaten Mandailing Natal membuka kembali seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama atau JPTP untuk 8 posisi eselon 2B. Namun sampai saat ini belum ada peminat. Seleksi terbuka pengisian JPTP ini sudah sesuai dengan tata cara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang tata cara pengisian JPTP secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah. Pengumuman nomor 800015 Pansel JPTP MN 2019 tertanggal 18 Oktober 2019 yang dikeluarkan Panitia Seleksi JPTP dan masih diketuai untuk ketiga kalinya Dr. Insinyur Riadil Akhir Lubis MSI. Dengan Sekretaris Gozali Pulungan SHMM, didampingi 3 anggota Profesor Dr. Badaruddin MSI, Abu Hanifah SH, juga Dr. Andus Amru Rangkuti. Pengumuman pendaftaran calon pejabat pimpinan tinggi Pratama Eselon 2B ini akan berakhir pada tanggal 15 November 2019. 8 jabatan pimpinan tinggi Pratama yang dilelang secara terbuka, yakni Asisten 2, sekarang dijabat Dr. Andus Muhammad Syafi'i Lubis MSI, yang menurut informasi pada bulan ini memasuki masa pensiun. Staf ahli bidang keuangan dan pembangunan, staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya alam, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Inspektorat dan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Kepala Dinas Pertanian dan Sekretaris DPRD. Seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama Eselon 2B secara terbuka boleh diikuti dari luar Kabupaten Mandailing Natal dengan ketentuan harus mendapat persetujuan atau rekomendasi tertulis dari pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap calon boleh mendaftar untuk 2 jabatan pimpinan tinggi Pratama yang berlaku. Batas usia setinggi-tingginya 56 tahun per 31 Oktober 2019. RAI melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Kapolres Madinah silaturahmi ke kantor Persatuan Wartawan Indonesia Mandailing Natal. Kapolres Mandailing Natal AKBP Irsan Sinuhaji SIK MH silaturahmi dengan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Mandailing Natal Rabu 6 November di Jalan William Iskandar, Kelurahan Dalan Lidang, Panyabungan. Kapolres didampingi Kepala Satuan Lalu Lintas AKP Herliantri SH dan disambut Ketua PWI Kabupaten Mandailing Natal Muhammad Ridwan Lubis bersama Sekretaris Abdul Holik dan pengurus lainnya. AKBP Irsan Sinuhaji mengatakan pers sebagai salah satu mitra utama kepolisian dalam melaksanakan tugas menjaga kamtibmas dan kondusivitas di tengah-tengah masyarakat. PWI sebagai wadah berhimpunnya wartawan perlu membuat program peningkatan mutu dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Irsan menjelaskan pers salah satu mitra utama Polri dan PWI sebagai wadahnya harus bisa memberikan pencerdasan dan hal-hal positif lainnya. Bagaimana supaya wartawan khususnya di Kabupaten Mandailing Natal lebih kompeten melaksanakan tugasnya.
Mantan Kapolres Oku Hilir ini mengungkapkan media sebagai tempat bekerja wartawan merupakan sebuah jenis bisnis yang sangat menjanjikan. Mantan Brimob ini mengungkapkan ada beberapa jenis bisnis yang hasilnya sangat menguntungkan. Salah satunya adalah bisnis di bidang media, kemudian di bidang farmasi, pengamanan, dan ekspedisi. Lulusan PT IKA ini menjelaskan kalau wartawan bisa mengemas berita yang menarik minat baca masyarakat akan menghasilkan duit, misalnya dari pembuatan iklan dari instansi pemerintah dan swasta. Maka dari itu wartawan harus menyenangi profesinya. Profesi wartawan selain bisa bermanfaat bagi masyarakat, juga bisa menghasilkan uang. Irsan berharap ke depan kerjasama Polres Mandeling Natal dengan PWI Mandeling Natal bisa lebih baik dalam menjaga Kaptimmas di daerah Mandeling Natal. Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Mandeling Natal Muhammad Ridwan Lubis mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolres Mandeling Natal. Ridwan menyebut kunjungan silaturahmi Kapolres Mandeling Natal ke kantor PWI merupakan kunjungan pertama instansi yang ada di daerah. Mengingat kepengurusan PWI Kabupaten Mandeling Natal periode 2019-2022 baru terbentuk sebulan yang lalu. Lulusan Pondok Pesantren Mustafa Wai ini pun menyebut PWI Mandeling Natal selalu siap bekerja sama dengan seluruh instansi pemerintah maupun swasta dalam menjaga dan memelihara keutuhan daerah. Ridwan mengatakan PWI siap bekerja sama dengan instansi dan institusi manapun, pemerintah maupun swasta. PWI secara khusus menyampaikan atensi sekaligus apresiasi kepada Kapolres Mandeling Natal yang menunjukkan kepada semua lapisan masyarakat bahwa silaturahmi itu cara yang mulia dalam menjaga keutuhan daerah. Ridwan berharap kunjungan dan silaturahmi Kapolres ini bisa diikuti instansi lain. Saima Putra melaporkan. Berita mengenai PKK Desa Salak studi banding ke Desa Sayur Mencat akan kita simak selepas jeda pariwara berikut. Start News, jendela informasi Anda. Ayo olahraga dengan olahraga yang teratur. Jadikan hidupmu lebih panjang dan berharga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mandeling Natal. Bersama-sama, ayo kita lakukan tindakan bijak pada sampah demi terciptanya lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandeling Natal. Start News, jendela informasi Anda. Terima kasih masih bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kita ke berita terakhir. PKK Desa Salak studi banding ke Desa Sayur Mencat. Desa Sayur Mencat, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandeling Natal, Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan studi banding Desa Salak, Kecamatan Talawi, Kabupaten Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat, Kamis 7 November 2019. Rombongan Desa Salak yang dipimpin PKK Sawalunto Insinyur Erwin, Kepala Desa Salak Haldi, dan Ketua TP PKK Desa Salak Rosmaidi disambut Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Mandeling Natal Alamul Haq, TP PKK Mandeling Natal, PKK Camat Kota Nopan, dan PKK Desa Sayur Mencat di Balai Desa Sayur Mencat. Acara ini turut dihadiri Kepala Dinas PMD Mandeling Natal Muhammad Iqbal, Kepala Dinas Perkem Khairul, dan Muspika Kecamatan Kota Nopan. Ketua TP PKK Mandeling Natal Nyonya Ika Jessica dalam sambutannya yang disampaikan Nyonya Nur Amali Gozali menyampaikan selamat datang kepada rombongan PKK Desa Salak yang melakukan kunjungan studi banding ke Desa Sayur Mencat. Nyonya Ika Jessica melalui sambutan yang dibacakan Nyonya Nur Amali Gozali juga menyampaikan bahwa Desa Sayur Mencat mendapat juara 2 hatinya PKK tingkat nasional. Prestasi itu tidak mudah didapatkan. Untuk mencapai itu, PKK Sayur Mencat telah melakukan berbagai hal. Ika Jessica menambahkan sejak Desa Sayur Mencat ditetapkan sebagai desa binaan, PKK Kecamatan dan PKK Kabupaten terus melakukan pembinaan hingga desa ini meraih juara 1 tingkat provinsi dan juara 2 tingkat nasional kategori hatinya PKK.
Prestasi yang diraih ini juga tidak terlepas dari keuletan warga desa dan PKK Desa Sayur Maincat yang terus mau belajar dan mendengar. Pendamping PKK Desa Salak dari PKK Sawalunto Insinyur Erwin dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih atas penyambutan mereka di Desa Sayur Maincat. Erwin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Mandailing Natal, Kecamatan Kota Nuupan dan PKK Desa Sayur Maincat yang telah menyambut kedatangan rombongan dengan meriah di Desa Sayur Maincat. Menurut Erwin, Desa Sayur Maincat merupakan desa yang indah dan segar. Hal ini akan disampaikan kepada warga di kawasan Sawah Lunto untuk dijadikan sebagai bahan pelajaran. Selain itu, Erwin juga sangat mengapresiasi kekompakan di Desa Sayur Maincat dan berencana akan diterapkan di Desa Salak serta desa lainnya yang ada di Kota Sawah Lunto. Erwin mengungkapkan setiap tahun salah satu desa dari Kota Sawalunto selalu ikut perlombaan hingga tingkat provinsi, namun belum pernah ikut tingkat nasional. Ia berharap dengan kunjungan ini Desa Salak bisa ikut perlombaan tingkat nasional. Sementara Bupati Mandailing Natal Dr. Andus Dahlan Hasan Nasution dalam sambutannya disampaikan Asisten 1 Alamul Haq menyampaikan kunjungan ini merupakan konsekuensi karena juara tingkat nasional. Masyarakat harus terbiasa karena akan terus dikunjungi dan dibuat sebagai percontohan. Alamul Haq mengatakan hal ini harus disyukuri karena ini adalah berkah bagi masyarakat. Alamul Haq mengungkapkan hal yang diterapkan kepada masyarakat sehingga mendapat juara adalah ketulusan, keikhlasan, dan kekompakan. Pantauan wartawan rombongan dari Desa Salak meninjau pekarangan rumah warga Desa Sayur Maincat yang dimanfaatkan untuk tanaman sayur-sayuran. Saima Putra melaporkan. Demikian News untuk edisi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dapat mendengarkan berita ini di alamat live streaming kami www.startfmmadinah.com. Dapatkan berita seputar Bumi Gordang 9 dan Sumatera Utara serta berita lainnya di portal berita Start News Online. Di alamat website kami di www.startfmmadinah.com. Berita ini dapat Anda baca di Android Anda dengan mengunduh aplikasi Radio Start FM Madinah di Play Store dan Google Play secara gratis.